Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membongkar satu fakta sejarah yang sering disembunyikan dan dipelintir khususnya dalam tuduhan anti-Katolik. Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi dampaknya sangat mematikan bagi klaim sola scriptura. Siapakah pencipta pembagian pasal dan ayat dalam kitab suci? Apakah Protestan atau Gereja Kristus yang dituduh pagan oleh kaum anti-Katolik? Jadi jawabannya sudah sangat jelas, sangat terdokumentasi dan tidak akan terbantahkan, yaitu Gereja Katolik. Struktur Alkitab yang kita pakai hari ini, yang berisi dengan pasal, ayat, dan sistem rujukan standar, itu tidak pernah ada dalam naskah asli kitab suci. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ditulis tanpa pasal, tanpa ayat, tanpa tanda baca, bahkan tanpa spasi antar kata. Nah, sistem sekarang yang kita pakai, yang kita anggap biasa, itu adalah hasil kerja ilmiah panjang secara sistematis dan berabad-abad yang seluruhnya terbagi di dalam Gereja Katolik demi pewartaan Injil, pengajaran iman, studi teologi, liturgi, bahkan untuk ketertiban teks. Ini bukan opini, tapi ini fakta sejarah yang telah tercatat secara resmi. Dalam bentuk aslinya, kitab suci ditulis dalam scriptio continua, yaitu rangkaian huruf tanpa jeda. Nah, tradisi ini digunakan selama lebih dari 1000 tahun, baik dalam komunitas Yahudi maupun Kristen awal. Manuskrip Ibrani itu ditulis tanpa vokal, tanpa nomor ayat, dan tanpa pasal. Vokal baru ditambahkan berabad-abad kemudian oleh kaum Masoret. Nah, pembagian ayat pun tidak seragam. Tradisi Palestina dan Babilonia itu berbeda. Yang ada hanyalah pembagian makna menggunakan kata P, yaitu paragraf awal, dan Samek, yaitu paragraf terakhir. Nah, bukan sistem numerik seperti yang sekarang. Artinya sudah sangat jelas. Ini tidak pernah ada sistem pasal dan ayat seperti yang kita gunakan sekarang. Semua ini sudah dicatat dalam Catholic Encyclopedia Entry Hebrew, Bible, dan Scriptures. Nah, hal yang sama juga berlaku pada manuskrip Yunani dan Latin Kristen awal. Tidak ada pasal, tidak ada ayat, tidak ada tanda baca. Itu membaca kitab suci pada masa itu menuntut hafalan, menggunakan tradisi lisan dan pengenalan teks yang mendalam. Memang pernah ada upaya pembagian awal seperti bagian Ammonius pada abad ketiga, Kanon Eusebius, serta Tituli dan Capitula pada abad ke-5 dan ke-6. Namun, semua sistem ini tidak seragam, tidak praktis, dan tidak universal, sebagaimana yang ditegaskan oleh Catholic Encyclopedia dalam entry Scriptures. Nah, Cassiodorus pada abad ke-6 sendiri mencatat juga bahwa setiap manuskrip memiliki pembagian yang berbeda. Bahkan liturgi awal membaca kitab suci secara berurutan itu tanpa sistem penanda yang tetap. Bayangkan aja membaca teks Injil tanpa spasi, tanpa tanda baca, tanpa pasal, tanpa ayat. Jelas ini sangat menyulitkan pengajaran, sangat menyulitkan khotbah atau homili, sangat menyulitkan dalam debat teologis dan perbandingan teks. Masalah nyata inilah yang secara sadar, sistematis, dan bertanggung jawab oleh para sarjana Katolik. Terobosan besar terjadi pada abad ke-13 terutama melalui para teolog dan rohaniawan Katolik, khususnya dari Ordo Dominikan, seiring berkembangnya teologi skolastik. Salah satu tokoh kuncinya adalah Kardinal Hugo de Santo Caro atau Hughes of Santo Church, seorang Dominikan, teolog dan kardinal Gereja Katolik. Sekitar tahun 1230, di bawah kepemimpinannya dan dengan bantuan sekitar 500 frater Dominikan, disusunlah konkordansi Alkitab lengkap pertama dalam sejarah. Nah, setiap kata dalam Vulgata Latin diindeks dan untuk pertama kalinya digunakan rujukan kitab dan pasal. Karena ayat belum ada, setiap pasal dibagi menjadi 7 bagian dari A sampai G. Namun, fondasi paling menentukan datang dari Stephen Langton, yaitu salah satu uskup agung Canterbury.
Dialah pencipta sistem pembagian pasal Alkitab yang kita gunakan hingga hari ini. Katolik Ensiklopedia menyatakan tanpa ambigu, Kardinal Stephen Langton adalah pencipta pembagian pasal sebagaimana terdapat dalam Alkitab kita sekarang. Nah, sistem ini menggantikan semua pembagian lama yang kacau, diadopsi oleh Vulgata Latin dan bahkan masuk ke dalam Alkitab Ibrani. Meskipun ya berasal dari tradisi Kristen Katolik, setiap Alkitab cetak di dunia, baik Katolik maupun Protestan, itu menggunakan sistem pasal Langton. Tidak ada pengecualian. Lalu tahap terakhir adalah penomoran ayat. Di sini pun faktanya jelas. Santes Padinus, seorang Dominikan dan ahli bahasa Ibrani, menerbitkan Alkitab Latin pada tahun 1528 dengan pembagian ayat bernomor. Kemudian Robert Einstein atau Stephanus, seorang sarjana dan pencetak Katolik, itu menomori ayat Perjanjian Baru Yunani pada tahun 1545 dan menyempurnakan sistem ayat Vulgata Latin pada tahun 1551. Katolik Ensiklopedia menegaskan ayat-ayat baru diperkenalkan oleh Robert Einstein pada tahun 1545. Nah, sejak saat itu, rujukan seperti Yohanes 3 ayat 16 ataupun Roma 8 ayat 1 itu sudah menjadi mungkin. Mengapa gereja Katolik melakukan hal ini? Ini bukan untuk kekuasaan tetapi untuk misi, untuk membantu pewartaan Injil, untuk menopang studi teologi skolastik, untuk menjaga ketepatan teks, untuk menyatukan pembagian kitab suci di seluruh gereja dan mempermudah liturgi. Santo Thomas Aquinas sendiri menggunakan struktur ini dalam metode Divisio Textus. Ini adalah kerja pastoral, intelektual dan rohani yang nyata. Sekarang mari kita hadapi tantangan logisnya. Setiap orang Kristen hari ini, tanpa terkecuali, mengutip Alkitab dengan pasal ciptaan Katolik, ayat ciptaan Katolik, konkordasi ciptaan Katolik, dan tradisi manuskrip yang dijaga oleh gereja Katolik. Menolak tradisi Katolik sambil memakai infrastrukturnya adalah ketidakkonsistenan historis dan intelektual yang telanjang. Jadi kesimpulannya tegas dan tidak bisa dinegosiasikan. Struktur Alkitab modern bukan berasal dari para rasul, bukan pula dari Protestan, dan bukan juga kebetulan apalagi kedebuk dari langit. Ini adalah buah otoritas gereja Katolik, kesetiaan gereja dan kerja ilmiah para teolog Katolik. Seringkali seseorang mengutip satu ayat kitab suci, ia sedang sadar ataupun tidak sadar, itu secara tidak langsung memberikan kesaksian akan peran gereja Katolik dalam menjaga, menyusun, dan mewariskan firman Allah. Ini adalah fakta yang berbicara, bukan saya yang berbicara. Salve, Tuhan Yesus memberkati.